Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai detail penulangan dari segi ukuran, cara membaca kode, alasan menggunakan ukuran tersebut, tulangan tumbuhan dan tulangan lapangan, pemilihan besi ulir dan polos, perbandingan di lapangan itu nanti seperti apa. Nah, mungkin di sini ada beberapa gambar, yaitu ada kolom utama, balok induk, slough, kolom praktis, balok anak, ring bulb, dan yang bawah ini detail footplat, fondasi footplat. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan dua buah tulangan, yaitu balok dengan footplat. Nah, baik, yang pertama yaitu penulangan balok. Ukuran yang saya pakai saat ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada balok induk dengan ukuran 20 x 30 cm dan balok anak itu 15 x 20 cm. Dan jika semakin tinggi atau besar sebuah gedung tersebut, maka ukuran balok itu juga akan lebih besar dengan perhitungan yang lebih lanjut. Nah, balok juga dibagi menjadi dua seperti yang saya katakan tadi. Ada balok anak dan balok induk. Yang pertama, balok anak umumnya lebih kecil daripada balok induk. Fungsinya untuk menghubungkan antar dua balok induk dan membantu menyalurkan beban pelat ke balok induk. Jadi fungsi balok anak ini hanya membantu beban balok induk. Oke, seperti itu. Kemudian ada balok induk. Fungsinya untuk menghubungkan antar dua kolom dan menyalurkan beban langsung ke kolom. Jadi balok induk ini menerima beban, fungsinya menerima beban 100% dari gedung yang di atasnya gitu. Kemudian di sini ada beberapa keterangan mengenai tulangan. Yang pertama ada 3D15. Mungkin cara membacanya 3D15, 3 yaitu 3 buah tulangan di sini. 3D itu diameter, 15 itu 15 mm. Jadi 3 buah tulangan dengan diameter 15 mm, seperti itu. Kemudian yang bawahnya ini adalah tulangan sengkang. Cara membacanya D10-150, yaitu diameter 10 mm dengan jarak 150 mm atau 15 cm. Jadi tulangan sengkang ini berdiameter 10 mm. Jadi nanti antara gambar dengan keterangan itu harus sama ya, jangan ada perbedaan. Nah, untuk yang bawah ini juga sama, 2D15, yaitu 2 buah tulangan dengan diameter 15 mm. Untuk balok anak pun juga sama cara membacanya, 2D15, 2 tulangan diameter 15. Nah, untuk footplat juga sama, 6D20, yaitu 6 buah tulangan dengan diameter 20 mm. Nah, kemudian alasan menggunakan ukuran balok tersebut karena pada umumnya di lapangan juga menggunakan ukuran tersebut. Mungkin boleh lebih besar akan lebih kokoh gitu kan, tapi akan lebih boros dalam penggunaan dana. Kalau lebih kecil nanti akan kurang kokoh, seperti itu. Kemudian ada tulangan yang namanya tulangan tumbuhan dan tulangan lapangan balok. Nah, untuk tulangan tumbuhan yang pertama itu ada tulangan tumbuhan. Untuk tulangan tumbuhan berada di tepi balok dengan panjang 1/4 L. Pada bagian ini tulangan sengkang itu disusun lebih rapat dan diberi tulangan di bagian atas ini
karena di bagian ini menerima beban tekan seperti itu. Kemudian tulangan lapangan berada di bagian tengah balok, dan di bagian ini tulangan sengkang agak dibuat renggang, dan di bagian bawah ini diberi tulangan karena di bagian ini itu menerima beban tarik seperti itu. Maaf. Kemudian ada pemilihan besi ulir dan polos. Besi ulir dan polos itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk besi ulir itu biasanya digunakan pada gedung yang besar, sedangkan besi polos itu biasa digunakan pada gedung-gedung yang lebih kecil, contohnya itu rumah tangga atau kos-kosan yang satu lantai gitu. Nah, untuk besi polos itu lebih mudah dibengkokkan dan mudah untuk dipasang dan digunakan. Maka dari itu umum digunakan pada gedung-gedung yang kecil karena besi polos ini mudah untuk dibengkokkan. Nah, dan sedangkan besi ulir itu memiliki ketahanan yang lebih kuat, tetapi pemasangannya membutuhkan tenaga ekstra karena lebih sulit untuk dibengkokkan. Nah, maka dari itu untuk besi ulir itu biasa digunakan untuk gedung-gedung yang lebih besar seperti itu. Nah, kemudian untuk gambaran teman-teman, ada selanjutnya ada perbandingan untuk penulangan balok. Nah, mungkin seperti ini penulangan balok pada di lapangan. Ini yang dinamakan penulangan balok. Yang atas ini diberi tulangan. Nah, ini yang dinamakan tulangan tumpuan. Nah, diberi tulangan di sini, dan yang di bawah juga diberi di bagian tengah-tengah sini. Untuk gambar ini juga sama. Di bagian tepi ini diberi dua, malah ada dua, dan di tengah juga diberi satu. Nah, mungkin kalau teman-teman masih ada belum gambaran, mungkin bisa tuh ke tempat tetangga atau ke tempat yang lagi bangun rumah 2 lantai itu, yang sedang lagi nanam besi, bisa itu datang untuk tanya-tanya itu agar lebih ada gambaran. Nah, kemudian untuk penulangan footplate, gambaran penulangan footplate itu seperti ini. Kalau di lapangan atau dunia pertukangan itu biasa dinamakan tulangan cakar ayam seperti itu. Nah, tulangannya itu seperti ini. Dia ditimbun ke dalam tanah itu sedalam sekitar 2-4 meter, tergantung dari kedalaman tanah keras di lokasi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang bingung dan mau ditanyakan, bisa langsung chat asistennya masing-masing. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya atau kekurangan saya dalam menjelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.